Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Krok 1 adalah sekolah Islam terpadu yang pertama yang berdiri di Provinsi Bengkulu. SDIT Krok 1 berdiri pada tahun 1999. Selama berdirinya, SDIT Krok 1 sudah mempunyai 5 orang kepala sekolah dari awal berdirinya sampai saat ini. Kepala sekolah pertama adalah Ustadz Usman Hayadi, SPD, dan kepala sekolah kedua adalah Ustadz Musyanto, MPD, kepala sekolah ketiga Ustadz Sutrisno, MTPD, dan kepala sekolah yang keempat adalah Ustadz Saipul, SPDI, dan pada tahun 2020 sampai saat ini, Kepala Sekolah Iqra 1 diamanahkan kepada saya, Ibu Meriana, MPD. Dari berdirinya, SDIT Krok 1 itu mempunyai siswa lebih kurang 35 siswa. Dengan berjalannya waktu dan bergulir dengan usia SDIT Krok 1 sampai saat ini, SDIT Krok 1 mempunyai siswa berjumlah 738 siswa dengan 24 rombongan belajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Animo masyarakat yang luar biasa untuk menyekolahkan putra-putrinya di SDIT Krok 1 itu tidak terlepas dari inovasi, kreativitas, dan kemitraan yang dilakukan oleh SDIT Krok 1 dengan stakeholder yang mendukung. Selain itu juga ada nilai-nilai prestasi tentunya yang dimiliki oleh SDIT Krok 1 sehingga SDIT Krok 1 menjadi pilihan dari masyarakat yang ada di Kota Bengkulu. Yang pertama adalah dari segi prestasi. Prestasi SDIT Krok 1 sampai saat ini bukan hanya prestasi dari segi siswa, tapi hampir seluruh lini Civitas akademik itu mempunyai prestasi. Mulai dari yang pertama adalah prestasi sekolah. Di antara prestasi sekolah SDIT Krok 1 pada tahun 2014 atau pada tahun 2014 SDIT Krok 1 bisa mendapat juara 2 gugus depan unggul tingkat nasional. Di tahun 2015 SDIT Krok 1 mendapat juara 3 nasional budaya mutu, dan SDIT Krok 1 juga menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional maupun adiwiyata mandiri. Selain itu, di 3 tahun terakhir SDIT Krok 1 mendapat nilai akreditasi A unggul kategori visitasi, serta dengan kolaborasi dari seluruh Civitas akademiknya, SDIT Krok 1 mendapat 2 rekor muri, yaitu dengan kategori karya siswa terbanyak untuk video digital dan karya siswa terbanyak untuk karya siswa berfasilitas barcode. Selain itu juga sekolah yang berprestasi, maka SDIT Krok 1 mempunyai pendik, guru, serta kepala sekolah juga yang berprestasi. Di tahun 2021, kepala sekolah SDIT Krok 1 itu sudah menjadi finalis lomba apresiasi kepala sekolah inovatif tingkat nasional, dan pada tahun 2022 mendapat gelar kepala sekolah terbaik untuk kategori kepala sekolah inovatif tingkat nasional, serta guru-gurunya juga di tahun 2023 mulai dari guru, tendik yaitu kepala perpustakaan, dan kepala lab itu juga mendapat juara tingkat provinsi untuk kategori tendik inovatif dan guru inovatif. Selain itu juga untuk siswa SDIT Krok 1 hampir merajai dari semua lini prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dengan hal tersebut, maka SDIT Krok 1 sampai saat ini menjadi pilihan dari orang tua. Selain dari prestasi-prestasi, SDIT Krok 1 juga mempunyai program-program seperti program karakter, program literasi sekolah, program menimbulkan empati dari anak-anak, dan itu semuanya terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SDIT Krok 1.
Dengan semua keunggulan-keunggulan yang ada di SDIT Krok 1, tentunya pasti banyak tantangan, juga pasti banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya, tapi itu bisa diselesaikan secara bersama. Misalnya, mulai tahun 2020, saat saya diamanahkan jadi kepala sekolah, itu adalah pertukaran masa normal ke masa pandemi yang selama ini tidak pernah terjadi. Jadi itu dunia pendidikan mengalami masa baru, yaitu masa yang tidak pernah dialami pendidikan selama ini menjadi masa yang harus dihadapi oleh semua dunia pendidikan yang ada, khususnya di Indonesia. Di Iqra 1 pada saat itu ada kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kota bahwa pembelajaran itu dilakukan secara mix, yaitu daring dan tatap muka sesuai dengan kondisi dari lokasi masing-masing, kondisi COVID pada saat itu di sekolah masing-masing. Untuk SDIT Krok 1 pada saat itu kita membuat kegiatan pembelajaran itu mix itu ada yang kita lakukan tatap muka terbatas dan ada yang kita lakukan secara daring. Untuk dilakukan secara daring, maka guru-guru kita siapkan untuk mengerti tentang teknologi kekinian seperti Zoom, dan tidak seluruh pada saat itu guru kita sudah mengerti Zoom, dan itu menjadi tantangan bagi kita sehingga guru-guru kita upgrade dalam jangka waktu 3 minggu. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran yang berupa Zoom itu terlaksana dengan baik. Dan untuk meminimalisir Zoom yang hanya sedikit, maka di SDIT Krok 1 kita melakukan kegiatan atau melakukan pembelajaran dengan membuat video pembelajaran. Maka guru-guru kita latih untuk membuat video pembelajaran sehingga bisa dikirim melalui WA group, dan anak-anak itu bisa untuk belajar melalui video pembelajaran buatan guru. Selain itu juga untuk melatih guru-guru agar berbagi praktik baik dan digitalisasi mereka itu bisa berbagi dengan sekolah-sekolah lain, maka SDIT Krok 1 bekerja sama dengan pihak RRI, Radio Republik Indonesia Cabang Bengkulu, dan semua guru kita berikan jadwal untuk berbagi praktik baik, memberikan pembelajaran secara daring melalui video. Selain dari hal tersebut, digitalisasi yang dilakukan SDIT Krok 1 pada saat pandemi adalah guru-guru itu mempunyai potensi, dan anak-anak juga selain di bidang akademik tentunya di non-akademik. Maka mulai dari tahun 2020 SDIT Krok 1 melakukan digitalisasi di bidang seni. Setiap tahun mulai dari tahun 2020 kita meluncing single lagu yang pada saat ini kita sudah mempunyai mini album lagu siswa dan guru yang kita launching setiap tahunnya, sehingga potensi minat bakat anak-anak di bidang seni ini tersalurkan dengan maksimal. Jadikanku generasi Robbani, tak pernah lelah selain di bidang seni, dan itu juga kita lakukan sampai saat ini, yaitu dengan arus era digital di zaman COVID, maka anak-anak kedekatannya dengan Android, kedekatannya dengan HP itu begitu dekat. Maka SDIT Krok 1 memberikan solusi agar Android anak-anak itu bermanfaat, ada dampak positifnya, yaitu dengan cara SDIT Krok 1 memberikan seluruh anak-anak bekerja sama dengan guru dan orang tua, mereka membuat video sesuai dengan minat bakat mereka, yang nanti setiap anak mempunyai video sendiri yang kita upload di akun mereka masing-masing, sehingga ini menjadi jejak digital anak-anak bahwa untuk Android, mereka dekat dengan Android, mereka dekat dengan HP, itu mempunyai efek positif, dan mereka akan mempunyai jejak digital bahwa mereka pernah berkarya di zaman pandemi. Dari sekolah SDIT Krok 1 kelas 6E Salman Al-Farisi. Pada saat ini, alhamdulillah,
Pembelajaran di dunia pendidikan sudah kembali normal, kita sudah bisa bertatap muka, tapi ada satu hal spirit dan semangat yang bisa kita ambil di masa pandemi, yaitu bahwa teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan seorang guru, tapi seorang guru yang tidak melek teknologi pasti akan ketinggalan. Dengan hal tersebut, maka SDIT Krok 1 dengan seluruh civitas akademiknya melakukan hal-hal inovasi, melakukan hal-hal keterbaharuan, sehingga hal-hal baik yang terjadi pada saat pandemi itu tetap kita duplikasi pada saat normal seperti ini. Di antaranya yang pertama adalah literasi dari siswa-siswa kita, yang akhirnya nanti mereka memperoleh karya berupa karya elektronik book dan karya klasik yang kita namakan Likladi. Likladi ini maksudnya adalah di awal pembelajaran, yaitu saat anak-anak masuk dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, anak-anak sudah diberikan ruang dan waktu untuk menceritakan semua yang mereka rasakan, semua yang mereka alami pada saat liburan, dan semua itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Kemudian tulisannya kita cetak ke dalam buku, dan dari cetakan buku itu kita buat ke dalam elektronik book dengan fasilitas barcode, sehingga anak-anak ini bisa melihat karyanya, bisa melihat jejak kisah-kisahnya, dan itu nanti harapan kita menjadi pemantik, menjadi spirit untuk seluruh civitas akademik SDIT 1 tetap berkarya. Nah, dari karya-karya tersebut oleh pihak sekolah kita usulkan kepada Rekor Muri, maka pada tahun 2023, tepatnya 16 Mei 2023, SDIT Krok 1 mendapat 2 Rekor Muri, menjadi penghargaan yang luar biasa, dan ini adalah satu-satunya sekolah dasar yang mempunyai karya elektronik atau elektronik book dan elektronik library yang mendapat penghargaan dari Rekor. Karya yang diciptakan pelajar SDIT Krok 1 Kota Bengkulu memenuhi 3 kriteria, yakni sesuatu yang bersifat aktif, yang meliputi kategori terbanyak, terpanjang, tercepat, dan terlama. Dan untuk SDIT Krok 1 Kota Bengkulu penerima Rekor Muri terbanyak. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak pernah ada atau belum pernah dilakukan dan ditemukan satupun. Dan untuk kategori yang ketiga, unik dan langka atau tidak bisa dilakukan semua orang dan dimiliki oleh semua daerah. Di mana pada kegiatan ini tidak hanya satu rekor yang dipecahkan, tapi ada 2. Yang pertama yaitu unggahan video kreasi siswa terbanyak oleh siswa sekolah dasar. Yang kedua adalah digitalisasi karya siswa terbanyak dengan fasilitas barcode. Jadi ada 2 rekor yang dipecahkan pada hari ini oleh SDIT Krok 1 Bengkulu, dan Muri mengapresiasi kegiatan pada hari ini, di mana ini merupakan usaha atau langkah kita untuk mengenalkan kepada anak. Selain itu juga untuk pembelajaran di kelas, saat pembelajaran sudah menjadi normal seperti ini, duplikasi dari masa pandemi kemarin, guru-guru akhirnya memikan pembelajaran itu dengan menggunakan digitalisasi, seperti memikan pembelajaran matematika, yaitu menggunakan word wall, sudah itu menggunakan teka-teki silang di word wall, dan itu kita masifkan untuk digunakan oleh guru-guru kita, sehingga pembelajaran yang ada di SDIT Krok 1 ini harapannya ke depan mereka tetap dekat dengan teknologi, tapi menempatkan teknologi pada porsi yang pas. Dari rangkaian-rangkaian kegiatan ini harapannya bisa menjadikan Ikrok 1 ke depan kembali lagi untuk lebih berinovasi, lebih berkreasi, memberikan layanan terbaik untuk anak-anak, maupun di bidang digital, tapi bisa dikreasikan untuk anak-anak bisa mengambil hal-hal positif di digitalisasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.